Munculnya varian virus mematikan corona di Cina dan menyebar hingga ke hampir seluruh belahan dunia membuat berbagai negara berlomba-lomba menciptakan penangkal yang diharapkan dapat segera memutus penularan virus yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Inggris menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan vaksin bagi virus ini. AstraZeneca, sebuah perusahaan Inggris yang bergerak di bidang riset, pengembangan, dan manufaktur produk farmasi, menjalin kerjasama dengan Universitas Oxford, Inggris untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin COVID-19. Vaksin AstraZeneca telah dikembangkan sejak Februari 2020. Ternyata, di balik terciptanya vaksin ini, ada salah seorang anak bangsa yang berperan besar dalam proses pengembangan vaksin AstraZeneca dan memegang hak paten AstraZeneca. Karina Citra Dewi Jo, atau yang akrab disapa Karina Jo, adalah seorang peneliti muda yang tergabung dalam tim pengembangan proses manufaktur skala besar GMP vaksin AstraZeneca di Jenner Institute Universitas Oxford. Itu gimana sih awal kisahnya dari sekolah sampai akhirnya bisa berkarir di Oxford Institute saat ini? Saya sekolah yang standar, Mbak. Saya ambil S1 bidang bioteknologi, S2, S3 pun bidang bioteknologi. Setelah saya S3, saya apply ke University of Oxford sebagai postdoctoral researcher. Begitu mereka ada proyek untuk optimisasi produksi untuk vaksin rabies, karena grup saya yang sekarang bertanggung jawab untuk uji klinis vaksin rabies di Tanzania dan di UK. Waktu itu saya joinnya 3 bulan lah sebelum pandemi. Pas itu pandemi datang, jadi di prioritasnya dirubah. Waktu itu mereka membutuhkan vaksin COVID ini untuk uji klinis dan untuk kan emergency use setelahnya. Jadi mereka membutuhkan vaksin ini dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Jadi ya proyek saya dirubah menjadi vaksin COVID ini. Awalnya tertarik untuk mendalami ilmu di bidang bioteknologi hingga akhirnya mendalami manipulasi genetik, itu gimana sih Mbak cerita menarik di balik? Ya, dulu saya waktu masih kecil sih cita-citanya standar, kalau nggak jadi dokter ya jadi insinyur. Tapi waktu itu tahun terakhir SMA saya, guru biologi dari SMA saya, Ibu Lili dari Semak 1 penabur kan, dia memberikan informasi ada loh bidang bioteknologi, yang salah satunya adalah bidang manipulasi genetika. Waktu itu yang diceritakan adalah ada ilmuwan yang bisa merubah warna ikan, tadinya hitam putih monokrom jadi warna-warni. Saya pikir bidang ini menarik ya, saya bisa ya berubah kayak fenotipe dari sesuatu gitu. Jadi itu awal mula ketertarikan saya, dan saya mulai mencari informasi di mana saya bisa belajar ini. Jadi saya memutuskan untuk sekolah ke luar negeri. Namun sebelum itu memang pilihan pertamanya itu memang di bidang bioteknologi, atau mungkin ini pilihan kedua, ketiga pada saat lamar kuliah, itu gimana sih Mbak? Ya, waktu itu orang tua saya bilang ya, kamu sekolahlah yang kamu suka, karena nanti kan kerjanya itu maksudnya tanggung jawab kamu. Jadi jangan jadikan beban kalau kerja. Jadi kalau mau kerja pun bidang yang kamu sukai. Jadi mereka memberikan kebebasan ke saya. Jadi saya memilih nomor 1 adalah bioteknologi. Namun sejauh ini, Mbak Karina, selama mendalami ilmu di bidang vaksin ini, apakah nanti ke depannya Mbak akan fokus di bidang vaksin atau mungkin akan ada opportunity lain yang ingin dicapai misalnya? Ya, jadi bidang saya kan bidang bioprocessing sebagai proses untuk manufacturing. Jadi saya waktu saya bekerja magang di perusahaan Australia itu adalah manufacturing skala yang besar. Jadi apa saja, tidak termasuk vaksin. Sedangkan proyek PhD saya tentang vaksin. Jadi saya paralel lah, kerja full time magang dan studi PhD tentang vaksin. Jadi saya ada dua background yang berbeda. Kalau untuk mengikuti background bioprocessing saya tentang manufacturing, saya backgroundnya bukan hanya dari vaksin saja. Saya dulu memproduksi skala besar ada monoclonal antibody, therapeutic antibody, juga therapeutic protein, virus-like particle, antiserum, antivenom, seperti itu. Tapi ada nggak sih niat-niatan ke depannya misalkan untuk balik lagi ke Indonesia, membangun bangsa, menciptakan sesuatu yang di Indonesia begitu, tidak di luar negeri? Jadi saya berpendapat anak bangsa bisa berkarya di mana aja. Saya open untuk kolaborasi untuk lab-lab Indonesia.
Tapi ya harus proyek yang mendukung dan fasilitas yang ada gitu. Jadi proyek yang apa yang dibutuhkan di Indonesia mungkin bisa ada kolaborasi dengan ya lab-lab yang di luar negeri, mungkin itu lebih mendukung. Jadi orang-orang diaspora ya tidak perlu pulang untuk berkontribusi untuk negara dimanapun bisa. Peraih gelar PhD in Biotechnology di Royal Melbourne Institute of Technology Australia menambahkan bahwa pengalaman di industri bioteknologi turut berpengaruh hingga akhirnya terlibat dalam riset vaksin AstraZeneca COVID-19 saat ini. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, vaksin COVID-19 AstraZeneca berhasil diproduksi dan alat pencegah penularan virus corona tersebut didistribusikan ke penjuru dunia. Pada saat Mbak kuliah S1, S2 kan mendalami bioteknologi, kemudian Mbak bekerja di perusahaan magang, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sebelumnya Mbak dapatkan ilmunya, tetapi ilmu-ilmu tersebut ternyata harus diperdalam lagi, ada ilmu yang tidak Mbak dapatkan pada saat Mbak fokus di Jenner Institute sebagai seorang ilmuwan? Saya kan background-nya waktu S2 dan S3 background-nya di industri. Sekarang saya bekerja di akademia di universitas. Hal-hal perlu dipelajari lagi adalah pola pikir ya. Di sini mereka lab akademia lebih terbatas. Fasilitasnya, mesin-mesinnya segala macam. Tapi mereka punya pola pikir yang sangat maju. Itu yang pelajari dari bos saya dan atasan saya. Kalau praktikalnya sendiri, apakah Mbak kayak tinggal mengaplikasikan ilmu yang sudah Mbak terima atau memang harus diperdalam lagi saat Mbak bekerja di Jenner Institute? Waktu itu awal-awalnya alat-alat yang kita punya ya masih sederhana sekali. Itu pun harus menggunakan alat yang seadanya, yang seharusnya ya di industri lebih banyak pilihannya, lebih canggih segala macam. Cuman waktu di akademia lebih sederhana. Waktu itu kita gunakan alat yang ada lah, yang ada di lab akademia ini. Terus setelah pekerjaannya makin banyak, baru mulai kita membelilah alat-alat yang kita butuhkan. Jadi awalnya ya alatnya simpel sekali dan sampai akhirnya kita bisa membeli alat-alat yang sesuai dengan industri. Karina berperan besar dalam memproduksi vaksin COVID-19 dengan skala besar dan selesai dalam waktu singkat. Sederhananya, Karina bertanggung jawab untuk temukan cara agar vaksin AstraZeneca bisa diproduksi lebih banyak. Tujuannya agar vaksin yang dikembangkan di Jenner Institute Oxford University ini dapat segera digunakan dalam clinical trial dan penggunaan masif. Proses development yang Karina lakukan memungkinkan scaling up atau memperbanyak produksi vaksin hingga ratusan juta dosis. Peran sertanya Mbak Karina di Jenner Institute saat memproduksi vaksin, itu gimana sih Mbak? Karena kan Mbak fokusnya itu di manufacturing scale up, proses manufacturing scale up yang artinya memperbanyak produksi vaksin. Itu artinya Mbak memang sama sekali tidak terlibat pada saat produksi dari awal, dari proses induksi, kultur, sampai akhirnya menghasilkan bahan baku utama vaksin. Itu gimana sih Mbak ceritanya? Ya, jadi ya proses manufacturing scale up adalah proses untuk memperbanyak vaksin ini. Jadi ya bagian grup manufacturing itu saya yang in charge di dalam lab. Jadi tim intinya ada 3, bos saya yang membuat presentasi untuk mencari funding dan untuk memberikan data-datanya ke perusahaan kayak seperti AstraZeneca dan CGMP Lab yang lainnya. Ada juga project manager namanya Adam Ricci. Tim bos saya namanya Sandy Douglas. Ada project manager namanya Adam Ricci. Dia yang mengatur budget. Jadi kita kan ada lebih dari 20 sekarang labnya di seluruh dunia. Jadi dia yang membeli alat-alatnya kalau lab itu tidak ada, terus mengirimkan semua bahan-bahan yang ada ke dalam lab itu. Bagian saya ya eksperimen di dalam lab dan mengumpulkan data. Jadi proses untuk memperbanyak vaksin ini kan tidak sederhana. Ada banyak step-stepnya. Jadi ada bagian hulu dan hilir. Bagian hulu adalah memperbanyak virusnya, karena kan viral vector base. Jadi virusnya berkembang biak di dalam sel, yang harus dilakukan pertama kali adalah selnya harus diperbanyak. Karena yang kita dapat kan 1 mil frozen vial, 1 mil sel yang beku. Sel itu harus dikembang biakkan
sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Misalnya 50 liter, kita kembangkan dari 1 mil ke 50 liter. Setelah selnya siap, jadi kita masukkan master viruses, jadi virus untuk dikembangbiakannya, yaitu vaksinnya. Setelah itu virusnya berkembang biak di dalam sel sampai saat titer tertentu, terus pada saat waktunya dipanen, selnya harus dipecahkan karena virusnya harus dikeluarkan dari dalam sel. Setelah itu adalah proses silir, jadi proses pemurnian. Jadi virusnya harus dipisahkan dari sel itu dan komponen-komponen sel yang keluar pada saat selnya dipecahkan. Jadi ada 3 proses lagi untuk 3 proses pemurnian. Sampai akhirnya virusnya benar-benar murni, terus dimasukkan ke dalam buffer dan dimasukkan ke dalam steril botol. Vaksin AstraZeneca ini menggunakan DNA bukan RNA. Kenapa pada awal cerita itu memutuskan untuk menggunakan DNA? Jadi viral vector DNA vaksin ada beda teknologi lain, ini jadi viral vector base. Jadi base-nya itu adenovirus. Jadi materi genetikanya yang sesuai dengan penyakit yang dituju kita sisipkan ke dalam adenovirus. Jadi adenovirusnya disuntikan ke dalam tubuh manusia, adenovirusnya menginfeksi manusia dan memberikan pesan melalui materi genetika itu, waktu itu DNA. Jadi tubuh memproduksi spike protein yang ada di patogen itu. Cuman kan bagian spike protein aman. Jadi spike protein inilah yang menginfeksi imun respons kita untuk melindungi dari patogen yang sebenarnya. Jadi kenapa Jenner menggunakan viral vector technology? Karena Jenner sudah mengembangkanlah teknologi ini dari tahun 2013. Dan teknologi vaksin ini bukan cuma dipakai untuk vaksin COVID saja. Sebelumnya sudah dipakai untuk vaksin Zika, vaksin MERS, dan sudah diuji klinis 1 dan 2. Jadi kita punya safety datanya lengkap dalam waktu bertahun-tahun. Jadi untuk merespons pandemi kan ini viral vector konsepnya plug and play. Jadi tinggal dimodifikasi sedikit untuk tujuannya untuk patogen yang berbeda. Jadi bisa dibuat dengan cepat. Dan untuk persiapan untuk uji klinisnya juga bisa cepat, jadi kita pilih itu. Karena kita punya teknologinya dan punya pengalamannya dan juga punya safety data profilnya yang cukup. Apakah vaksin AstraZeneca ini sebelumnya sudah mendetek akan ada varian-varian baru ini ke depannya? Dan bagaimana efikasinya sendiri, efektivitas dan efikasinya sendiri terhadap virus-virus ini di tubuh manusia? Jadi pas uji klinis kita terus monitor pasiennya sampai sekarang, dan kita juga mengumpulkan data. UK dan Kanada sudah sebagian besar warganya sudah divaksinasi. Jadi mungkin UK udah hampir 80% lah sekarang. Jadi kita monitorkan sebagian besar vaksin yang dipakai di AstraZeneca. Dan kita monitor apakah real data dari vaksin ini masih bisa mengantisipasi dari varian-varian yang ada. Jadi varian yang sekarang yang banyak di sini adalah Delta varian. Delta. Lihat, vaksin ini masih sangat efektif untuk menangani varian Delta. Jadi semua perusahaan, ya AstraZeneca dan yang lain-lain sudah menyiapkanlah vaksin yang untuk varian ini. Cuman untuk jaga-jaga, tapi mereka belum menyarankan untuk memakai vaksin varian yang baru, karena vaksin yang sekarang masih sangat efektif. Kasus kematian usai pemberian vaksin AstraZeneca terjadi di berbagai negara. Hal ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap vaksin tersebut. Terjadinya efek samping yang lebih tinggi pada orang yang lebih muda menyebabkan banyak negara menerapkan batasan usia pada penyuntikan vaksin AstraZeneca. Namun, pada tanggal 11 Agustus 2021 kemarin, AstraZeneca melaporkan tidak ada kasus baru pembekuan darah yang langka dan parah usai vaksinasi dengan suntikan vaksin buatan mereka. Ini membuktikan bahwa kerja keras para peneliti terbayar sudah dalam menciptakan vaksin yang aman dan berkhasiat besar dalam mencegah penularan virus corona.
Melihat nih situasi saat ini, banyak sekali kabar yang beredar. Sebelum-sebelum ini terjadi pembekuan darah misalnya, banyak sekali kabar yang beredar terkait dengan vaksin AstraZeneca. Bagaimana Mbak menanggapi berbagai kasus yang beredar saat ini? Ya, saya selalu bilang satu obat tidak cocok untuk semua orang, dan kasus pembekuan darah ini sangat jarang, di satu dari antara 1 juta orang. Dan obat-obat yang lain yang punya uh, resiko pembukaan darah lebih tinggi daripada vaksin ini. Cuman orang kan menganggap itu normal karena sudah biasa. Mungkin karena vaksin ini masih baru jadinya heboh. Jadi kesehatan sudah menyarankan karena benefit outweigh the risk. Jadi keuntungannya melebihi dari resikonya. Mereka tetap menyarankan untuk mendapatkan vaksinnya. Semua vaksin ada efek sampingnya, Mbak. Jadi kalau Mbak mau suntik vaksin Pfizer pun efek sampingnya sama gitu. Ada kepala, meriang, mungkin sekitar tempat suntikannya otot-ototnya sakit, yaitu termasuk gejala-gejala yang normal, masih dalam tahap normal. Jadi AstraZeneca pun ada gejala yang sama, sakit kepala, mungkin pusing-pusing, demam. Ya, menurut itu kita normal. Menurut itu ya sesuai dengan kan vaksin ini untuk simulasi untuk infeksi, tapi dengan zat yang tidak berbahaya. Jadi menurut saya itu tanda-tanda imun respons berfungsi. Jadi ya kalau di sini ya kalau dapat gejala-gejala itu ya kalau mau istirahat di rumah ya boleh, kalau mau minum paracetamol ya juga boleh, dianjurkan lah. Dan gejalanya cuma paling 2-3 hari. Setelah itu kembali normal. Penjelasan ilmiahnya begitu Mbak, terkait dengan respon yang dihasilkan oleh tubuh itu bagaimana? Itu penjelasannya tergantung imun respon yang direaksikan pada saat vaksinnya dimasukkan ke dalam tubuh. Kan ada T1 response, ada Th2 response. Jadi beda-beda orang ada beda-beda responsnya. Tergantung lebih kemana, yang Th2 atau Th1. Th1 itu lebih ke sel-sel imun respons, Th2 lebih ke antibody. Saya juga memilih proyek untuk vaksin karena menurut saya menarik. Karena kan platform teknologi berbeda-beda, ada yang bisa mRNA. Kebetulan saya AstraZeneca viral vector. Waktu itu PhD saya proyeknya vaksin tapi beda-beda platform teknologi itu virus-like particle. Menurut saya itu menarik dan ya bisa maksudnya dirubah-rubah sesuai dengan yang kita mau. Jadi modifikasi lah. Pabrik vaksin COVID-19 AstraZeneca dipaksa berproduksi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu atas desakan Perdana Menteri Inggris demi menyediakan 5 juta dosis tambahan setiap tahun. Pengawasan tanpa henti dari bagian paling atas pemerintah Inggris tersebut pun telah membuahkan hasil yang spektakuler. Oxbox atau produsen vaksin COVID-19 AstraZeneca berhasil menjadi pabrik paling efisien di dunia dalam rantai pasukan global dari AstraZeneca. Peneliti dalam riset vaksin AstraZeneca menjadi garda terdepan dalam keberhasilan ini dan Karina Jo adalah salah satu dari mereka. Sejauh ini ada berapa banyak sih anak-anak bangsa khususnya dari Indonesia yang mungkin teman-temannya Mbak yang terlibat dalam produksi vaksin AstraZeneca ini? Saya tahu dulu Indra terlibat dalam uji klinis tahun lalu. Dia membantu, ya waktu itu kan tim uji klinis kan perlu banyak orang, dan saat itu mereka tidak bisa langsung rekrut postdoc dari luar karena pandemi, dan ya karena ada beberapa skill yang student punya di pas S3, mereka minta bantuan lah beberapa student untuk membantu mereka dalam waktu uji klinis karena kan pasiennya ribuan, jadi perlu banyak untuk mengetes lah antibodinya. Ada nggak sih cerita-cerita menarik pada saat Mbak memproduksi vaksin ini, seperti kegagalan pada saat menghasilkan vaksin yang memang bisa digunakan, yang bisa mendapatkan emergency use authorization? Kalau untuk bagian tim saya, proses produksi kan tim saya kecil. Waktu itu kan satu proyek ditangani oleh satu postdoc, sedangkan kita tidak punya waktu pada saat itu. Jadi saya
pas bulan Februari mereka memutuskan untuk melakukan uji klinis. Bos saya bilang ya, dalam waktu 1,5 bulan ini kita harus simulasi lah proses produksi untuk skala 200 liter. Sedangkan yang data yang saya ada cuma 30 mil. Dan waktu ya, yang bekerja di dalam lab ya saya sendiri. Saya karena tidak seperti uji klinis yang bisa merekrut mahasiswa S3 yang punya skill yang mirip-mirip lah dengan mereka. Karena skill yang dibutuhkan untuk proses produksi ini adalah khusus sekali dan perlu training kalau mau masuk ke dalam tim. Jadi tidak semudah itu untuk rekrut orang untuk bantu saya. Jadi waktunya yang sangat mepet, singkat, kita sebenarnya nggak ada waktunya sih. Karena proses produksi belum ada, tapi harus simulasi proses produksi di 200 liter, itu pun yang paling kecil. 200 liter. Skala yang lebih besar lain kan 1.000 liter, 2.000 liter, sampai 4.000 liter. Jadi ya, waktu itu tim inti kita ya, bos, project manager, dan saya harus bekerja 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu. Tambah. Dan kita tidak bisa melakukan kesalahan kan, karena kalau ada kesalahan di bagian saya, jadi semuanya mundur. Kan kita setiap minggu ada meeting dengan pihak AstraZeneca dan dengan lab-lab yang lainnya untuk transfer teknologi. Jadi datanya diperlukan sekali setiap minggu supaya tidak ada keterlambatan dari bagian yang mana saja. Kan kita kan kolaborasi. Jadi vaksin dibutuhkan untuk uji klinis. Kalau semua yang mundur ya uji klinisnya pun mundur. Sedangkan ya bisa kan mundur kan sudah disuntik. Jadi ada waktunya untuk dosis yang kedua juga. Oke, dari masa-masa itu ada nggak sih Mbak kayak sampai aduh nyerah, udah nggak sanggup lagi, ada nggak sih Mbak masa-masa kayak gitu? Ya ada lah Mbak, saya sudah meltdown gitu namanya. Saya udah nangis-nangis ke bos, sudah bilang saya udah mau keluar saja gitu. Terlalu banyak dan banyak pressure-nya. Tapi kan ya mau nggak mau ya Mbak, saya pun sakit, saya nggak enak badan, tetap harus pergi kerja karena tidak ada orang yang bisa gantikan saya pada saat itu. Jadi bos saya pun cuma memberikan pengertian, katanya ya mau gimana lagi, katanya this is the right thing to do, this is maksudnya hal yang perlu lakukan lah, karena orang-orang kan pada sekarat, katanya people are dying, jadi ya we just do what we do best gitu, kita lakukan yang terbaik demi manusiawi. Terlepas dari apapun juga, pada saat kita juga nggak tahu ini vaksinnya akan lolos uji klinis atau tidak, apakah semua pekerjaan keras yang kita lakukan akan sia-sia, kita juga nggak tahu. Namun sebelum itu Mbak, harga dari vaksin AstraZeneca ini kan tergolong sangat murah dibandingkan dengan vaksin-vaksin lain, hanya 3-5 dolar. Minimal kalau vaksin lain, contoh Pfizer itu bisa hampir 20 dolar. Apa dasarnya sehingga harga vaksinnya bisa semurah itu? Dan bagaimana sih diskusi dengan pihak peneliti sendiri sehingga memutuskan harganya itu bisa semurah itu begitu? Jadi harganya vaksin ini murah karena satu ya proses manufacturingnya efisien. Jadi satu batch itu menghasilkan dosis yang banyak. Jadi harga pokok vaksin murah. Yang kedua, kenapa harga vaksin murah? Karena University of Oxford sudah memutuskan dari awal kalau untuk vaksin ini untuk emergency listing atau apa selama pandemi ini, kita tidak akan mengambil royalti, tidak mengambil untung. Jadi yang dijual adalah ya cost production segala macam, jadi break even gitu, nggak ada untungnya sama sekali. Kita jual banyak pun nggak ngefek sebenarnya, karena emang ngambil untung. Kalau kita mau ngambil untung ya disamakan saja harganya dengan vaksin Pfizer kan. Ada nggak kelebihan-kelebihan lain dari vaksin AstraZeneca dibandingkan dengan vaksin-vaksin lain? Ya kelebihannya ya ini selain harganya, kita memutuskan oke, harga kita kalau vaksinnya mahal, cuma negara-negara maju saja yang bisa afford vaksinnya. Jadi mungkin negara maju bisa terlindungi, tapi kita mengerti kan kemanusiaan. Jadi untuk semua orang selamat, kita bukan cuma
negara maju saja yang perlu selamat ya. Negara-negara yang mungkin punya kekurangan fiskal juga perlu vaksin ini supaya semuanya selamatkan herd immunity gitu kan. Jadi ya untuk keluar dari pandemi ya semua orang harus memakai vaksin. Yang kedua, vaksin kita dibandingkan dengan vaksin yang lain. Jadi kita vaksinnya adalah stabil dalam suhu 4 derajat. Kan? Jadi distribusi lebih mudah untuk ke pedalaman-pedalaman, itu yang kita pikirkan. Mungkin ke benua Afrika segala macam. Jadi kita mikirkan storage-nya seperti apa. Perlukah ya kalau untuk di dalam kulkas pun masih stabil vaksinnya. Jadi tidak perlu yang di bawah minus suhu itu. Karena itu emang kita mengerti itu susah untuk minus suhu yang minus itu susah karena belum banyak lah di negara-negara yang masih berkembang. Mbak, terakhir nih, harapan dari Mbak Karina mewakili teman-teman dari peneliti ke depannya untuk vaksin AstraZeneca ini serta untuk humanity, untuk seluruh masyarakat dunia. Ada nggak, Mbak? Iya, jadi saya bulan lalu, berarti awal bulan ini, kita sudah menerima data karena vaksin ini sudah digunakan di 178 negara dan 1 miliar vaksin sudah digunakan di seluruh dunia. Tapi target kita adalah 3 miliar vaksin untuk sampai tahun ini lah, akhir tahun ini. Ya, semoga target kita bisa tercapai dan kita kan masih terus bekerja untuk mengembangkan lah proses produksi yang ada supaya hasilnya lebih baik lagi dan skalanya bisa lebih besar lagi. Jadi bisa mensuplai vaksin untuk semua orang. Ya harapannya ya supaya semua orang bisa mendapatkan vaksin dan kita juga bebas dari pandemi, keluar dari pandemi dan mempunyai kehidupan yang normal. Amin, semoga segera normal lagi, nggak perlu pakai masker, bisa langsung ketemu, nggak perlu khawatir akan terinfeksi virus atau enggak. Semoga dengan hadirnya vaksin-vaksin ini dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dan juga bisa mengembalikan situasi agar kembali normal lagi. Terima kasih Mbak Karina sudah bergabung bersama kita di TVRI, sudah bergabung berbicara terkait dengan vaksin, kelebihan dan kekurangan, serta meluruskan kesalahpahaman, kekeliruan yang tengah beredar di masyarakat. Semoga sukses selalu Mbak Karina, semoga vaksin dari AstraZeneca ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi dan bisa berguna untuk masyarakat di seluruh belahan di dunia. Terima kasih Mbak Karina, selamat sore Mbak. Terima kasih Mbak, sama-sama.